Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama Kakak Loren di ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi Kakak Loren kebingungan nih adik-adik. Kenapa Kakak Loren memimpin ibadah hari ini sendirian ya? Mana temen aku ya? Halo Kakak Loren. Hai Kakak Yerni. Wah, ternyata hari ini Kakak Loren ditemani oleh Kak Yerni loh adik-adik. Kak Yerni, adik-adik udah ada yang kenal Kak Yerni belum ya? Belum kayaknya Kak. Oh belum. Adik-adik ada yang kenal Kak Yerni enggak? Ternyata belum. Kalau begitu yuk kenalan sama Kakak Yerni yuk. Halo adik-adik. Halo Kak Loren. Halo Kak Yerni. Nama kakak Kak Yerni Boru Sitanggang dari sektor 7. Adik-adik di sekolah minggu yang sektor 7 angkat tangannya. Kebetulan Kakak Loren juga sektor 7 loh. Sama kita Kak. Kak Yerni, sekarang Kak Yerni kesibukannya apa? Sekarang Kak Yerni kesibukannya kerja Kak Loren. Oh kerja. Iya. Jadi adik-adik nanti kalau ketemu Kakak Yerni di jalan, jangan lagi panggil kakak sekolah minggu. Jangan lagi panggil itu. Tapi kan udah kenalan tadi, siapa namanya? Kak Yerni. Pintar Kak Yerni. Nanti kalau ketemu Kakak Yerni panggilnya Kak Yerni, gitu ya. Yuk adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2, Tenanglah Kini Hatiku. Adik-adik dengan sikap berdoa ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tangan
adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Pada sampai saat ini kami boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang boleh pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, urapi kami dari ujung rambut hingga ujung kaki kami ya Tuhan. Biar Tuhan yang boleh berkati kami semua ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa dapat beribadah. Biar Tuhan yang boleh berkati mereka ya Tuhan. Agar Tuhan boleh pertemukan kami minggu depan bersama-sama boleh beribadah digital di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan yang urapi kami, pimpin kami, biar Tuhan yang boleh sertai kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang boleh bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Adik-adik di rumah sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat? Sudah dong. Kalau sudah, yuk adik-adik di rumah kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yuk adik-adik bangkit berdiri ya. Yang semangat dan sukacita kita mau nyanyi lagu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoyang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah
adik-adik masih penuh semangat dan sukacita? Masih dong Kak. Karena Tuhan Yesus sanggup memberikan kita semangat dan penuh sukacita, yuk kita menyanyikan lagu Allah Sanggup. Yuk adik-adik dengan penuh semangat dan sukacita ya. Semoga lagunya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya adik-adik. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay, adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita mau memasuki mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyanyikan lagu Semua baik. Yuk adik-adik dengan sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, kita ulang sekali lagi, adik-adik dengan sikap sungguh-sungguh. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dengan baik dan dapat kami lakukan dengan baik dalam kehidupan kami. Semoga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan hati yang bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, pastinya adik-adik sudah menyiapkan Alkitab. Yuk kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terdapat di kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kakak Citra bacakan ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian firman Tuhan. Ada seorang Raja Firaun memerintahkan kepada bidan-bidan untuk tidak boleh menolong perempuan dari Ibrani jika melahirkan seorang bayi laki-laki. Kenapa ya Raja Firaun memerintahkan seperti itu? Karena Raja Firaun tidak mau nih adik-adik, jika penduduk Ibrani semakin bertambah banyak, terutama yang laki-laki, takut nanti menyerang orang-orang Mesir. Lalu adik-adik, pada waktu itu ada seorang perempuan Lewi dari keluarga Ibrani mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ibu itu mengetahui perintah Firaun. Ibu itu menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Lalu ibu itu berkata, "Sepertinya tidak aman jika aku terus-terusan menyembunyikan anakku." Terus ibu itu berdoa, "Tuhan, bagaimana ya? Aku tidak ingin jika anak aku tertangkap. Bagaimana ya Tuhan, supaya aku dapat menghadapi kesulitan ini? Aku tidak ingin jika bayi aku kenapa-kenapa." Tiba-tiba ibu itu mendapatkan ide adik-adik. Bayinya di dalam peti atau semacam keranjang dan menaruhnya di aliran sungai Nil adik-adik. Bayi itu mempunyai kakak loh adik-adik bernama Miriam. Miriam mengikuti bayi itu dan mengawasinya dari jauh sambil ngumpet-ngumpet agar bayi itu tidak terjadi apa-apa. Lalu ada putri Firaun sedang bermain di sungai Nil.
Putri Firaun melihat dari jauh. Wah, keranjang apa itu ya? Ketika Putri Firaun melihat, wah, ada seorang bayi laki-laki sedang menangis. Putri Firaun berkata, sepertinya ini bayi laki-laki dari Ibrani. Putri Firaun merasa kasihan. Lalu adik-adik, Miriam melihat apa yang terjadi. Miriam menyamperin Putri Firaun. Miriam bilang sama Putri Firaun, apakah kamu mencari ibu pengasuh untuk merawat bayi ini? Lalu Putri Firaun menjawab, ya, saya mencari ibu pengasuh untuk merawat bayi ini. Kasihan, sedang menangis-nangis. Lalu Miriam bilang sama Putri Firaun, aku mengetahui loh ada ibu yang mau mengasuh bayi ini, yang mau merawat bayi ini. Lalu Putri Firaun menjawab, siapa? Bolehkah kamu memanggilnya ke sini? Lalu Miriam mendatangi ibu pengasuh. Putri Firaun tidak mengetahui bahwa ibu pengasuh itu adalah ibunya bayi tersebut. Nah, ketika ibu pengasuhnya datang, Putri Firaun mengasih uang kepada ibu itu. Putri Firaun bilang, kamu rawat ya anak ini. Nanti ketika sudah besar kamu serahkan ke aku. Nah, akhirnya ibu tersebut sangat senang karena bayinya selamat. Karena bayinya akhirnya dirawat oleh ibunya sendiri. Ketika bayinya sudah besar, akhirnya bayi tersebut diserahkan kepada Putri Firaun dan dinamakan Musa, yang artinya aku telah menariknya dari air. Ketika ibu Musa menghadapi kesulitan yang dia alami, apakah ibu Musa menyerah begitu saja? Tidak. Tuhan memberikan ide kepada ibu Musa dan menjaga Musa sehingga Musa selamat. Adik-adik, kakak Citra mau tanya nih, siapa di sini yang pernah mengalami kesulitan? Kita semua pernah mengalami kesulitan. Contohnya, tidak terasa di tengah pandemi seperti ini kita sudah 1 tahun lebih sekolahnya online menggunakan teknologi, menggunakan handphone, laptop. Kita sudah lama tidak bertemu dengan guru, teman. Nah, ketika kita sekolahnya online, ketika mau ujian, kita merasa kesulitan sendiri nih. Kita kurang memahami apa yang sudah guru jelaskan, karena sekolah online guru tidak bisa menjelaskannya terlalu lama karena terbatasnya waktu. Ketika mau ujian, ketika kita mau belajar, kita mikir, aduh gimana nih, apa yang aku harus pelajarin, aku kurang memahami nih, apa ya. Terus kita menyerah begitu saja. Kita bilang, ya udahlah, biarin aja, nanti aku jawabnya asal-asalan aja lah, aku nggak ngerti ini, aku kurang memahami, ya udahlah biarin aja. Bolehkah kita menyerah seperti itu? Tidak boleh. Nah, bagaimana ya supaya kita mengatasi atau menghadapi masalah yang kita alami selain mudah menyerah yang tadi kakak Citra bilang? Yaitu kita harus berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya, beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita. Contohnya ketika tadi adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar, adik-adik bisa nih meminta mama, papa, abang, atau kakak untuk mengajari adik-adik supaya adik-adik bisa lebih memahami pelajaran yang tadinya adik-adik kurang mengerti. Teruntuk adik-adik kelas Ester yang sekarang kelas 6 SD, sebentar lagi mau SMP, pasti ada di antara kalian ingin masuk SMP negeri dan SMP yang kalian inginkan.
Ketika nanti apa yang kalian inginkan tidak tercapai, bolehkah kalian menghadapi kesulitan itu dengan marah-marah, kecewa? Bolehkah seperti itu? Tidak boleh ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus beriman kepada Tuhan, harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Begitupun juga ketika kita menghadapi kesulitan di dalam keluarga. Ada anggota keluarga kita yang sedang sakit, keuangan mama papa kita sedang tidak baik. Bolehkah kita juga marah-marah dan juga kecewa? Tidak boleh. Tidak boleh juga. Kita harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kita mau menghadapi kesulitan yang kita alami dengan mengandalkan Tuhan. Nah, firman hari ini adik-adik mau mengajak kita untuk seperti Ibu Musa yang ketika kita mengalami kesulitan, kita menghadapinya tidak mudah menyerah dan selalu mengandalkan Tuhan. Kakak Citra punya aktivitasnya adik-adik membuat seperti contoh ini. Ketika adik-adik sudah mengerjakan aktivitas, adik-adik foto dan kirimkan di grup kelas masing-masing. Firman Tuhan hari ini sudah selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan bisa kami tanamkan di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ketika kami menghadapi kesulitan yang kami alami, ajarlah kami untuk tidak mudah menyerah, selalu mengandalkan Tuhan Yesus, rajin berdoa, baca firman Tuhan, dan selalu bersuka cita. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu menjadi anak yang baik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu dapat kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Citra. Firman Tuhan hari ini mau memberitahu kepada kita bahwa ketika kita merasa kesulitan, kita gak boleh menyerah dan gak boleh takut, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita dan akan membantu kita di dalam kehidupan kita. Nah, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita mau nyanyi lagu Tuhan Pasti Sanggup. Yuk adik-adik kembali lagi ya dengan sikap berdoa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Adik-adik kita ulang sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, pimpin kami supaya kami tidak takut dan tidak menyerahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu dan yakin ya Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong, menopang kami, memimpin kami untuk melewati semuanya Bapa. Bapa, kami serahkan satu hari ini ya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan di ibadah sekolah minggu digital. Dah.